bahas bersama Ketua KNPI Kabupaten Solok terkait dengan masalah polemik dan isu seksi sekali di Kabupaten Solok saat kini gitu. Jadi kita minta komentarnya lah dari Ketua KNPI Kabupaten Solok bahas isu seksi yang kini terjadi dan viral di di kalangan pengguna sosial media Facebook di Kabupaten Solok. Mungkin Ketua KNPI Kabupaten Solok Bang Arif bisa berkomentar, mungkin bisa chat dulu sebelum bergabung, kita ajak bergabung. Bang Arif, salam untuk KNPI Solok. Bang Arif. Aduh, sepertinya Bang Arif belum masuk. Halo Bang Arif, Ketua KNPI, silakan masuk, silakan komentar, kita ajak langsung bergabung. Tadi beliau masuk tadi di live kita, mungkin kita ajak ulang balik, mungkin karena tadi jaringan lumayan kurang bersahabat. Orang Manomin, orang Padang. Bang masuk lah lay. Ada yang tanya nusa dari Smapa PP Sumbar. Ya mungkin Bang Arif bisa masuk, mungkin untuk bergabung dengan kita bahas isu seksi di Kabupaten Solok terkait dengan anggaran yang begitu viral saat ini, pengalian anggaran untuk ASN-nya gitu. Bang Andre ajak live min. Bang Andre tadi ada masuk ya? Oke, kita KNPI masuk. Oke, sebentar kita bahas isu Solok. Bang Andre kok isu nasional kita bahas. Dan juga isu tentang Sumatera Barat itu. Wak Kabupaten Solok lo mamin. Siap, mungkin wak tunggu diangkat dulu sama kita KNPI gitu, Bang Arif Firman. Jadi beliau kok kan masuk jadi tim gugus tuh guys. Alah cari jaringan yang gak elok step Bang. Oke. Makasih ya. Rumah deh di gugu kan. Kita di dekat tower sebenarnya sih, cuman kan cuaca sedang daraja, mungkin berpengaruh. Iya, padahal dekat tower di situ kan. Iya. Jadi Bang Arif mungkin lah menyimak juga tentang isu yang sensi yang diposting oleh akun Facebook bernama Rido apa? Rizko Mardianto ya, yang mengatakan bahwa terkait dengan surat Perbuk nomor 21 tahun 2020 kalau nggak salah, itu terkait dengan penaikan tunjangan ASN. Ini sangat seksi sekali di saat-saat COVID, masih sempat-sempatnya menaikkan tunjangan untuk ASN. Itu sebagai kalangan pemuda menilainya asik gitu. Silahkan dijawab. Terima kasih dulu kepada admin Kabar Nagari, sangat luar biasa, yang apresiasi sekali sudah perhatian ya kan terhadap Kabupaten Solok. Tentu ini menjadi permasalahan yang baru ya, yang mungkin akan segera viral. Jadi memang benar kemarin di media sosial kebetulan kami selaku KNPI juga disinggung oleh saudara Bung Rizko Mardianto tersebut, sampai-sampai di dalam tulisan Bung Rizko sendiri mengatakan KNPI kalau misalnya tidak mau hanya berdiam saja, lebih baik tanggalkan baju kebasaran
pemuda itu katanya kan. Wah, ini sangat luar biasa sekali, Bung Rizko, sangat berapi sekali kan. Sangat keras itu statementnya. Tapi sebenarnya sebelumnya Bung Rizko itu WA dan memberikan informasi tersebut. Terus saya menjawab, ya baik kalau memang itu memang tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi yang sekarang, pemerintah menaikkan tunjangan pejabat, tentu ini membutuhkan data. Bagilah datanya gitu kan. Atau Bung Rizko langsung mengeksplor di Facebook dan membawa nama KNPI juga di situ kan. Sebagai pemuda, beliau mengharapkan dapat menjadi sosial kontrol lah di tengah-tengah masyarakat yang sedang terjadi wabah corona, ya kan. Nah, jadi sebenarnya tadi saya mengikuti pembicaraan admin dengan Bung Aldi. Kebetulan beliau Adinda saya yang sangat saya banggakan, pemuda yang sangat energik itu, yang potensi Kabupaten Solo punya, banyak berkiprah di berbagai organisasi. Benar seperti yang Bung Aldi tadi sampaikan bahwa momentumnya tidak tepat. Karena sebelumnya ada informasi mengenai data yang penerima BLT ini yang belum tepat. Istilahnya ada masyarakat yang layak untuk menerima BLT tersebut tetapi tidak terdata. Ini permasalahan penerima BLT ini kan sangat serius, akan menimbulkan konflik malahan di tengah-tengah masyarakat, baik itu pemerintah nagari, Jorong, dan masyarakatnya tentunya kan. Tentu sebenarnya KNPI Kabupaten Solo kami sudah membicarakan ini jauh-jauh sebelumnya. Waktu itu masih di bulan April. Kalau nggak salah BLT ini kan 3 bulan ya dibantu oleh pemerintah, April, Mei, Juni. Pas di bulan April itu kita sudah membahas ini dengan pemerintah. Kebetulan waktu itu dengan Wakil Bupati menanyakan bahwa beliau mengatakan di sini tidak ada yang tidak dapat bantuan tersebut. Kalau bisa semuanya masyarakat Kabupaten Solo yang terdampak dalam tanda kutip itu pasti dapat. Dipastikan dapat oleh pemerintah Kabupaten Solo, karena bahasa beliau waktu itu mengatakan ada 200 ton beras cadangan bagi masyarakat yang tidak mendapatkan BLT atau yang tidak terdata. Jadi beliau selaku pemerintah mengajak pemuda untuk berperan dalam pendataan masyarakat yang tidak terdata oleh pemerintah. Itu boleh KNPI mendata. Dan setelah itu kami langsung ambil aksi. Kita melakukan sidang pleno, membentuk karetaker per kecamatan yang 14 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Solo untuk dapat berkoordinasi dengan kecamatan baik Nagari dan Jorong mengenai pendataan. Dan kami inginnya nanti insya Allah akan melibatkan seluruh unsur pemuda sampai ke jorong-jorong. Karena menurut hemat kami, pemuda ini lebih netral dalam pendataan, karena kita itu belum ada kepentingan politik kah, kepentingan apakah, itu belum. Memang sudut pandang kita itu masih masih lugu lah gitu, masih idealis. Istilahnya mana yang patut, mana yang enggak. Pertimbangannya tuh kita tidak ada beban kepentingan di sana. Jadi harapan kita nanti kalau misalnya ini terjadi, insya Allah dalam waktu dekat KNPI itu akan bergerak. Bagi masyarakat yang tidak terdata itu akan kami data, bahkan itu akan kami berikan sesuai dengan statement pemerintah. Waktu itu kebetulan Wakil Bupati akan kami berikan, dan kami akan mencari bantuan-bantuan dari baik itu perantau, Kabupaten Solo, atau stakeholder dari masyarakat yang mampu untuk dan ingin membantu yang tidak terdata ini. Tentu kita ini tidak terlepas dari gotong royong juga ya, admin, dalam menangani wabah virus corona ini. Nah, dan mengenai isu
yang seksi admin bilang tadi sebenarnya itu memang sangat menarik juga sebenarnya. Di sini ada berbagai sudut pandang sih sebenarnya saya melihatnya. Di satu sisi saya melihat dari masyarakat yang memang butuh. Tunggu lo mati lampu ah. Ada dosa PLN gua. Tunggu lo. Di satu Mati lampu. Lanjut. Nggak masalah, lanjut bang. Kan suara nampak. Di suatu sisi tentu kita ingin melihat dari segi pemerintahan sesuai dengan ADRT dan undang-undang KNPI adalah mitranya pemerintah dalam hal untuk bekerja sama dalam membantu pemerintah untuk melaksanakan program-program yang ada di daerah masing-masing, kan gitu. Kami lihat dari sudut pandang pemerintah memang ini sebenarnya kan kita lagi diuji dalam rasa kemanusiaan yang tinggi sekali ini. Memang kejadian dunia saat ini sedang tidak sehat dan itu sangat berdampak sekali. Yang dampaknya itu lebih kepada masyarakat yang ekonominya golongan yang di bawah, dan Kabupaten Solo secara pendapatan masyarakatnya kan masih petani, intinya masih menengah ke bawah, belum menengah ke atas gitu kan. Jadi pemerintah memang sebenarnya kurang tepat dalam mengeluarkan perbub ya. Malah saya sempat baca kemarin itu dasar perbub dan amanah aturan-aturan yang mengatur tentang perbub tersebut itu ada di peraturan menteri kalau nggak salah saya, peraturan menteri tahun 2018. Untuk itu jadi memang sesuai dengan Adinda Aldi yang bilang tadi, momentumnya tidak tepat sekali dan ini Sebelumnya Bang, sebagai ketua KNPI, Bang Arif pernah tanya kepada Pak Bupati gitu. Terkait isu itu kan baru tadi ya, tadi dan tentu kami sebagai pemuda tentu tidak mau gegabah juga, tidak mau terbawa dengan isu-isu yang salah nantinya. Kalau memang isu itu benar, kita harus memberikan solusi di situ. Kalau perlu kita akan suarakan. Kalau memang nanti DPR terlihat diam dan bungkam untuk hal yang seperti ini dilihatkan, ya saya akan mengajak seluruh pemuda yang ada di Kabupaten Solo untuk melek dalam persoalan ini. Memang bukan ini yang jadi prioritas kita sekarang. Yang prioritas kita itu memang gimana masyarakat kita itu teringankan dari beban-beban dampak COVID-19 ini. Banyak. Itu persoalan data aja saya dengar Kabupaten Solo dia tergolong nyaris tidak mengirimkan data ke provinsi. Padahal pemerintahan provinsi itu udah meluncurkan bantuan tersebut dan bekerja sama dengan pihak pos kalau nggak salah saya. Itu soal untuk tadi udah dapat ya, karena datanya udah masuk di provinsi. Cuman mengingat Kabupaten Solo daerahnya luas kan, tentu pendataan itu memang menjadi permasalahan dan beban pemerintah juga sebenarnya yang perlu kita kasih ruang juga gitu. Dan jangan mendesak-desak saja, tapi kita perlu sabar juga dan apa yang bisa kita bantu untuk pemerintah ini. Karena tidak baik juga kalau kita mencari siapa yang salah dan siapa yang benar di sini. Tapi siapa yang lupa dan siapa yang mengingatkan gitu. Nah, itu mungkin lebih bagusnya gitu Bung. Jadi ibaratnya gitulah Bang. Kan ketemu lah sama admin. Janji ketemu sama admin tadi kalau nggak salah. Oh iya, batal Bang. Hari hujan tapi. Coba deh. Iya, lawe hujan suka. Jadi gitu Bang. Jadi kan yang dilempar oleh Rizko akun Rizko Mardianto itu ke sosial media Facebooknya itu ya lumayan bisa menyayat hati masyarakat itu. Soalnya gitu, kalau memang itu menjadi kenyataan yang besar, menjadi tanda tanya lo bagi masyarakat gitu Bang.
anggaran 25 miliar itu kemana? Kemudian tanya-tanya jadinya kan, ya kan? 25 anggaran itu bagaimana transparansi data penerima dari anggaran yang sebanyak itu? Untuk apa sih anggaran itu untuk apa sih anggaran itu dibuat gitu? Apakah untuk APD kah? Apakah untuk Eko kan? Tentu harus ada kejelasan lah dari pemerintah Kabupaten Solo sendiri gitu kan terhadap kegunaan anggaran yang telah diketok palukan oleh DPRD dalam penanganan COVID sendiri gitu. Jadi ada heran gitu kan, seharusnya kabupaten itu lebih bisa cepat menanggapi masyarakatnya. Kenapa begitu? Nagari-nagari di setiap kabupaten Niko mempunyai anggaran, Bang. Itu anggarannya tidak sakete. Dan pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi Allah menginstruksikan kepada wali-wali negara itu, pergunakanlah anggarannya. Alihkanlah anggarannya, asal jelas penerimanya, asal jelas itu siapa-siapa yang didata dan pendataannya dengan jelas gitu. Sebenarnya itu masyarakat tidak perlu teriak di Kabupaten Solo kalau menurut aku. Dengan anggaran nagari itu dibantu anggaran kabupaten pun masyarakat pun lah terbantu seharusnya. Betul. Betul. Kalau tadi sekarang kan permasalahannya anggaran ya. Anggaran instruksi dari presiden mengalokasikan anggaran dana desa untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Jadi silakan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dalam hal terdampak COVID-19 pada saat ini. Sebenarnya kembali persoalan kita itu dari di pendataan sebenarnya, admin. Maksudnya pemerintah kita itu selalu menyepelekan data manusia yang ada di Indonesia ini, termasuk yang di Kabupaten Solo. Malahan data-data tersebut itu banyak data siluman yang muncul ketika terjadinya sebuah kompetisi lah politik itu kan dipergunakan untuk kepentingan tertentu kan gitu, dan dalam tanda kutip kan. Cuman di anggaran Kabupaten Solo waktu itu mencanangkan 25 miliar ya untuk penanganan COVID, dan itu kami selaku KNPI langsung mendatangi pemerintah, dan berkebetulan di posko induk kami datangi dan kami diterima oleh ketua posko induk yang dalam hal sebagai wakil bupati serta asisten dan pihak BNPB, Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Solo semuanya, dan kami sudah mempertanyakan dan membahas itu juga. Sebenarnya tentu transparansi pemerintah dalam pemakaian anggaran negara itu agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Gitu, tentu kita dalam situasi pemerintahan kita yang sekarang kan informasi yang seperti itu kan sering ditutup-tutupi sama oknum-oknum tertentu yang ingin mencari keuntungan pribadi lah di dalam kesulitan seperti ini. Cuman saya selaku pribadi yang sangat mengutuk keras ya bagi pemerintah yang masih menggunting dalam lipatan lah bahasanya kan, istilahnya menangguk dia ya karuh kan, ayolah karuhnya menangguk aja lah kan, aturannya barasian aja kok dulunya malahnya menangguknya aja yang nyepanuhan kan gitu. Kami pertanyakan persoalan anggaran, memang benar pemerintah Kabupaten Solo mengalokasikan anggaran 25 miliar, dan waktu itu dijawab oleh wakil bupati juga, kebetulan wakil bupati lagi. Ya, karena kita memang KNPI mungkin levelnya sampai wakil bupati, karena dari KNPI sejak kami musda dan pelantikan sudah banyak surat cinta yang kami kirim, ya belum sempat berkomunikasi mungkin karena ya kepala daerah bebannya dan tanggung jawabnya banyak, tentu kesibukannya luar biasa ya, untuk kita memaklumi. Tapi kan tidak terlepas segala sesuatu itu dalam bentuk pembangunan baik apapun
itu kan harus bekerja sama dan bergotong royong. Apalagi kita pemuda tidak dilibatkan, itu rasa pemerintah sangat rugi sekali. Malah sekarang ini kami yang ingin terlibat, pemuda yang ingin terlibat, bukan pemuda dilibatkan. Harusnya di sini kan pemerintah melibatkan pemuda, tetapi pemerintah Kabupaten Solo lebih tertarik melibatkan partai politik. Yang ini yang heran saya, lah kok partai politik gitu kan. Jadi lagi-lagi ini kepentingan lagi kan gitu. Kalau saya memang untuk berpolitik itu agak rancu saya memandangnya, karena di situ hanya ada kepentingan-kepentingan lah kan. Jadi kepentingan masyarakat banyak yang nggak, mungkin awam ya dalam politik, yang nggak mengerti, yang hanya tahunya memilih, dipilih orang yang akan dengan harapan mewakili dia nanti setelah orang itu terpilih, tapi pada kenyataannya tidak pernah ketemu ekspektasi yang ada di masyarakat itu. Nah, tapi ya, dan sekarang memang anggaran 25 miliar itu dialokasikan 10 miliar dulu untuk pembelian APD. Itu jawabannya, ada 15 miliar itu dicadangkan. Tentu apa aja yang telah dilakukan pemerintah, kami menanyakan itu, dan apa kira-kira program dan yang akan dilakukan pemerintah dalam memerangi COVID-19 ini. Pemerintah menjawab waktu itu pelengkapan APD dulu bagi tim kesehatan dan posko-posko yang ada di untuk kami apresiasi dengan anggaran yang 25 miliar dan dana negara yang bisa kita pakai juga buat penanganan COVID di daerah ini, tentu kan melebihi sebenarnya dari 25 miliar. Ini skopnya baru kabupaten aja, belum masuk bantuan dari provinsi dan pusat yang instruksikan ke negari-negari kan. Nah, pusat kan langsung ke negari. Jadi ini banyak isu yang beredar di tengah-tengah pejabat itu dan DPR itu. Dana 25 miliar itu nggak ada sebenarnya. Nggak ada, nggak tahu duit ini itu belum ada. Nggak jale fitihnya tuh alayado tenda, cuman dianggarkan sih 25 miliar dulu. Jadi 10 miliar kok dipakai gitu kan. Jadi dipakai untuk apa gitu kan? Mau beli APD. APD sedang dipesan karena memang sangat sulit. Jadi sulit waktu itu pemerintah mendapatkan APD kan gitu. Padahal kalau misalnya sedikit kreatif aja pemerintah bisa memberdayakan potensi yang ada yang di pemerintahan Kabupaten Solo, saya rasa nggak sesulit dan nggak serumit yang mereka jelaskan. Apalagi dengan anggaran yang cukup ada kan, yang istilahnya ada lah gitu. Ini pakai naik duit, apalagi instruksi presiden, ada kekuatan-kekuatan untuk memakai anggaran-anggaran daerah gitu kan. Jadi 25 miliar itu begitu keadaannya, dan sampai sekarang ya belum itu ada nggak gitu kan. Jadi kita masalah ada atau enggak, cuman kan statementnya pemerintah menganggarkan 25 miliar untuk penanganan COVID. Cuman 25 miliar ini ada atau enggak ya kalau walam kita nggak tahu. Dan ini potensi sebenarnya, potensi permasalahan, karena bahaya juga kalau di dalam masa COVID ini ada uang negara yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Itu kabarnya dihukum seumur hidup ya, kalau nggak salah ya. Dari ada aturan menteri yang menghimbau untuk supaya memaksimalkan. Nah, jadi makanya itu yang eselon 2, eselon 3 itu dinaikkan. Nah, kembali ke situ, kita itu sangat menyakiti sebenarnya bagi masyarakat. Sedangkan masyarakat sekarang berharap bantuan nih. Wah, yang lebih seru lagi, kemarin ada salah satu tokoh membagi-bagikan sembako dalam PSBB kan, Bapak Epi Adiasta, sangat viral juga itu Pak kan, karena beliau membantu masyarakat di mana pemerintah belum siap mengenai data, dan menjadi polemik di situ karena memang secara substansi PSBB kan sedang berlangsung, dan kandidat tersebut mungkin ada beberapa melanggar aturan-aturan PSBB lah gitu kan. Tapi menurut saya kalau memang pemerintah belum sanggup dan duit 25 miliar tadi belum ada dan tidak ada, ya politik ini baik dan buruknya kan tergantung kita juga nih admin. Ya biarkan saja kalau mereka mau berpolitik atau enggak, yang penting masyarakat terbantu kan. Iya. Masalah dia berbohong atau kayak gimana itu urusan dia dengan Tuhan. Nggak usah. Yang penting itu
masyarakat dalam keadaan pemerintah yang ini, itu syukur alhamdulillah. Menurut saya, karakter dia arogan ini segala macam. Saya nggak mau masuk ke situ karena itu ranah pribadi masing-masing kan. Nah itu. Jadi anggaran ya, insya Allah ke depan KNPI akan mengawal dan akan mendata bagi masyarakat yang layak dan tidak termasuk penerima bantuan PKH dan lain sebagainya. Itu kami akan data dan kami akan perjuangkan untuk coba untuk memfasilitasinya supaya bagaimana masyarakat itu tetap mendapatkan bantuan tersebut. Oke, siap Bang Arif. Kawal terus Bang Arif. Mungkin kita akan masuk bersama Ketua DPRD Kabupaten Solo. Sebentar lagi kita mau hubungi dulu. Jadi kita dengar apa pemaparan dari Ketua DPRD Kabupaten Solo, Bang John Firman Pandu, terkait dengan persoalan ini dan anggaran 25 miliar itu ada atau tidak. Itu di Kabupaten Solo. Jadi kita tanya dulu nanti sama Ketua DPRD. Terima kasih sudah bergabung Bang Arif. Mudah-mudahan sehat selalu di sana. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Ya, terima kasih juga kawan-kawan media lainnya sudah ikut membantu berkontribusi. Ini memang sangat diharapkan oleh masyarakat untuk menyuarakannya. Semoga kita sehat selalu dan dapat memperjuangkan hak-hak masyarakat di bawah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin